Baik, pada pembelajaran kali ini, untuk pertama kali kita melihat pelajaran fisika, sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih dalam, ada baiknya kita mengenal dulu bagaimana keberadaan fisika itu di dalam pelajaran yang lain, lalu bagaimana nanti kita bisa melihat pelajaran fisika itu untuk membuat laporan atau prosedur ilmiahnya, lalu bagaimana kita juga melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja ketika kita berada di laboratorium. Yang pertama, pada hari ini kita akan mengkaji atau mempelajari tentang hakikat ilmu fisika. Kita akan dikenalkan bagaimana keberadaan fisika. Jadi fisika itu adalah salah satu cabang ilmu alam dari banyak cabang ilmu yang digunakan dalam pelajaran fisika. Yang umum kita kenal pelajaran fisika itu, IPA itu ada 3 ya. Ada kimia, ada biologi, ada fisika, dan banyak lagi sebenarnya pelajaran-pelajaran yang mencakup tentang pelajaran fisika, contohnya geologi misalkan. Jadi ketika kita belajar fisika berarti kita belajar tentang ilmu alam. Dalam mempelajari ilmu alam ini kita harus mempunyai dasar-dasar yang baik, terutama pada mata pelajaran matematika, karena pelajaran fisika sangat erat dengan pelajaran yang lainnya. Jadi tujuan dari mempelajari gejala dari fisika itu, jadi ketika kita belajar fisika harapannya kita nanti bisa menciptakan produk-produk sederhana yang bisa digunakan banyak orang atau juga bisa kita gunakan secara pribadi, dan tidak menutup kemungkinan juga produk atau barang-barang yang kita hasilkan itu akan digunakan pada proses yang lebih besar, artinya ketika dikembangkan ke arah teknologi yang lebih baik. Jadi ketika kita belajar fisika ada banyak konsep-konsep nanti yang bisa kita pelajari. Mungkin di SMP sudah diperkenalkan oleh Bapak Ibu guru ketika kamu duduk di SMP. Sebagai contoh misalkan gaya, suhu, kecepatan, momentum, massa jenis, energi, lalu ada usaha dan yang lainnya. Jadi ketika kita belajar fisika juga kita akan menghubungkan nanti dengan peristiwa-peristiwa yang di alam. Contoh ketika kita belajar hukum Archimedes, pada saat itu kita memahami nanti bagaimana proses besi atau logam yang dibuat dari bahan kapal itu bisa terapung. Padahal dari segi hukumnya bahwa tidaklah mungkin massa jenis besi atau massa jenis logam itu akan terapung di air. Tapi bagaimana itu bisa terapung, disinilah nanti akan kita kaji pada pelajaran fisika. Baik, pada bagian yang kedua ini kita akan melihat hakikat fisika dari ilmu pembelajaran atau ilmu alam atau ilmu pengetahuan. Jadi ketika kita mempelajari ilmu fisika ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam penerapan ilmu fisika itu. Yang pertama, fisika dikenal sebagai produk. Artinya ketika belajar fisika ada harapan besar kita membuat suatu produk yang gunanya adalah apa? Itu digunakan untuk menambah pengalaman. Jadi kalau misalkan belajar fisika memang tidak semerta-merta menghasilkan produk. Jadi hasil yang kita dapatkan itu bisa saja untuk bahan untuk pengembangan teknologi di kemudian hari. Jadi nanti ketika kita belajar fisika juga harus dipahami juga nanti bahwa pengetahuan itu harus ada aturannya, harus ada koridornya. Bahwa pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran fisika harus berupa fakta, kenyataannya tidak ditambah-tambahi, dan terkonsep, mempunyai prinsip yang kuat, mempunyai hukum yang mendukung, rumus dan teori dan model yang bisa dipahami. Baik, yang kedua, fisika sebagai proses. Artinya di sana ketika kita belajar fisika kita juga harus menghargai proses. Jadi ketika pembuatan misalkan sebuah produk, harapannya kita di sana juga mengikuti rambu-rambu, mengikuti ilmu atau secara ilmiah dalam pembuatan sebuah produk. Misalkan dia harus diambil dari prosesnya, harus diikuti dengan melihat dari fenomena atau gejala, lalu kita menduga. Kalau kita sudah menduga, kita coba mengamati, lalu kita mau mengadakan pengukuran. Ketika kita sudah kita akan selidiki
Hasilnya itulah nanti akan kita jadikan bahan publikasi yang kita kenal dengan nama karya tulis ilmiah. Lalu yang berikut untuk fisika sebagai sikap. Dari penjelasan mengenai hakikat fisika sebagai produk dan hakikat fisika sebagai proses, tampak terlihat bahwa penyusunan pengetahuan fisika diawali dari kegiatan kreatif, pengamatan, pengukuran, penyelidikan, atau pencobaan, dan yang semuanya itu memerlukan proses mental yang baik. Artinya di sini juga pada proses pembelajaran fisika, terutama dalam penghasilan produk, ada hal yang harus kita junjung tinggi, ada pemikiran-pemikiran yang mendukung. Yang pertama, kita harus memang ada rasa keinginan tahu. Jadi sikap inilah yang dimiliki oleh para peneliti. Jadi mereka terus mencoba ilmiah yang mereka dalami supaya semakin berkembang. Pada proses itu juga memang dalam prosesnya nanti ketika mempelajari membuat suatu produk, ada rambu-rambu yang mereka harus junjung tinggi, yakni mereka harus memiliki rasa percaya, memiliki sikap objektif. Objektif maksudnya melihat sebenarnya ya, tidak melihat seperti oleng ke kanan atau oleng ke kiri. Lalu di sana sikap jujur juga diharapkan dari seorang peneliti dan terbuka akan maupun menerima pendapat orang lain, artinya dia tidak mau menang sendiri. Pada bagian ketiga ini kita akan melihat juga bagaimana peran fisika dalam kehidupan, dan ini juga menjadi dasar-dasar pemahaman kita bagaimana kita mempersiapkan masa depan kita untuk belajar fisika lebih mendalam. Jadi harapannya nanti ketika melihat peran fisika dalam kehidupan, maka proses kita belajar fisika itu akan mendukungmu untuk persiapanmu untuk melanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Mempelajari fisika banyak manfaat. Mulai awal mempelajari fisika yang terbukti memudahkan manusia menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Jadi beberapa manfaat mempelajari fisika. Yang pertama, melalui fisika dapat menyingkap rahasia alam. Fisika berperan dalam penemuan-penemuan teknologi. Fisika berada di depan dan dalam pengembangan teknologi. Fisika sebagai ilmu dasar yang memiliki andil dalam pengembangan ilmu-ilmu lain. Fisika melatih kita untuk berpikir logis dan sistematis, karena di sana juga akan banyak perhitungan yang akan kita temukan. Fisika dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti akan kita temukan nanti beberapa produk atau hasil peralatan yang bisa kita ciptakan dari pembelajaran fisika. Banyak ilmu yang mendukung atau banyak ilmu yang bisa kita arahkan nanti ke fisika. Salah satu diantaranya adalah bidang industri. Bidang industri, dasar-dasar pelajaran fisika sangat diperlukan. Jadi ketika kamu mau lanjut nanti ke pendidikan ke bidang teknik industri, maka kamu akan mempelajari fisika kembali pada perguruan tinggi. Contoh misalkan pada penggunaan mesin-mesin mobil, pada mesin-mesin otomotif, atau penemuan AC dan peralatan-peralatan lain yang dalam teknologi. Lalu di bidang teknologi juga, ini juga pembelajaran fisika dasar-dasarnya juga harus kuat, dimana kita melihat pada dasar-dasar pembelajaran fisika itu misalkan pada penggunaan komputer, LCD juga digunakan konsep-konsep pelajaran fisika. Maka nanti ketika kamu melanjut pendidikan lebih tinggi, kamu juga akan belajar tentang bagaimana membaca aturan-aturan atau rambu-rambu dalam pembelajaran komputer. Lalu yang bagian berikut untuk bidang transportasi juga digunakan untuk fisika, juga digunakan untuk transportasi. Contoh, kenapa roda dibuat melingkar? Apa penyebabnya? Lalu bagaimana konsep fisika diterapkan di sana? Lalu bagaimana misalkan kita membawa beban, penggunaan bidang miring, menggunakan katrol, dan banyak hal lagi yang kita bisa gunakan nanti pada pembelajaran ini. Juga dalam penggunaan lift juga. Selain pada bidang transportasi, bidang telekomunikasi juga bagaimana pemakaian telepon, telegraf, faksimil, internet, handphone juga sangat erat dengan pelajaran fisika, yakni kita akan memahami dasar-dasar tentang gelombang atau sinyal. Lalu di bidang pertanian juga banyak juga
yang mendukung untuk ketika kita belajar fisika. Bagaimana kita menciptakan suatu kualitas tanaman yang baik, suatu kualitas tanah yang baik, bagaimana menurunkan resiko terjadinya busuk pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Selain pada bidang pertanian, kita juga akan melihat pada bidang kedokteran bahwa fisika juga sangat berperan, seperti endoskopi, penggunaan cahaya CT scan, X-ray, ronsen, radioterapi, USG. Ini dasar-dasar yang kita gunakan dalam pembelajaran fisika, terutama tentang bagaimana kita menggunakan gelombang itu dengan menggunakan alat, misalkan pada USG itu ya. Di sana penggunaan USG juga ada erat hubungannya dengan pembelajaran fisika. Lalu yang berikut pada pemanfaatan bidang energi. Untuk energi ini saya rasa juga sudah kita sering dengar bagaimana kita mengkonversi energi, misalkan energi gerak yang digunakan yang didapat dari air terjun menjadi energi listrik. Ini adalah konsep-konsep yang kita gunakan dalam pembelajaran fisika. Atau kalau pernah kita melihat pada penggunaan cahaya matahari atau yang digunakan untuk mendapatkan sumber tenaga listrik yang kita kenal dengan nama pembangkit listrik tenaga surya, dan banyak hal lain yang juga bisa kita dapatkan ketika kita mempelajari fisika lebih dalam.